terus setelah menjalani udah keterima nih kalian, terus habis itu datang ke IPB, ekspektasinya gimana? Pertama kali kan Kak tadi bilang katanya di IPB belum pernah sama sekali ke IPB atau gimana ya, kan pasti lingkungan yang baru gimana. Nah mungkin kalian punya suatu ekspektasi tertentu. Kalau ekspektasi sih karena dari dulu aku nih orangnya biasa-biasa aja ya, maksudnya kalau misal sesuatu tuh ya udah gitu aja. Jadi kalau pas waktu masuk tuh kok rame ya S2 ya, soalnya kalau aku tahu tuh kalau S2 tuh kan cuman kayak 20 orang karena kan S2 kan, jadi di jurusan aku itu hampir 50-an S2 nya. Nah 16 kan hampir, berarti banyak peminatnya. Iya, dan karena S2 nya yang cuma ada di BDP katanya ini di IPB aja yang BDP nya jurusannya, makanya agak banyak kan. Terus ngeliat orang-orang kan dari jurusan ini universitas sana sini gitu kan, malah banyak kan yang dari instansi juga banyak gitu. Ya ekspektasinya ngeliat orangnya pinter-pinter semua ya. Seru tapi ya, seru. Jadi kenal banyak orang dari berbagai daerah, itu sih seru banget. Ada yang malah mereka tuh dari D3 gitu loh, D3 lanjut S1 lanjut S2. Jadi mikir kan, wah ternyata bukan aku doang gitu kan yang kayaknya langsung lanjut lagi, ternyata masih banyak banget. Pokoknya kalau masalah IPB sih ya ekspektasinya bisa lah gitu kan, bisa lah jadi dosen nanti buat pulang kampung gitu kan. Dosen favorit gitu kan. Ibu Valen ya. Iya bisa. Terus kalau untuk lingkungan belajarnya ya jujur aja kadang kocak juga sih. Dalam kelas tuh kocaknya bukan kocak apanya, jadi kocak akunya gitu. Jadi kalau bapaknya ngomong ini apa, dalam hati tuh ruwet gitu kan. Ini apa? Pernah tuh ada cerita tuh. Tahu ini nggak yang udang Zoya? Nah itu kan lagi bahas itu tuh tentang udang-udangan kan. Iya Zoya, di pikiran nih merek ini kerudung kan. Terus kan sampai ini ditanya sama ya ibu-ibu ya. Zoya mikirnya merek kerudung. Iya karena belum pernah denger kan, namanya beda jurusan kan. Terus udah kayak gitu tuh ditanyain bapaknya, mungkin ngeliatin muka aku bingung kan. Siapa di sini yang belum pernah ini lihat Zoya? Yang lain nggak ada yang angkat tangan, aku doang nih yang angkat tangan kan. Coba deh kamu searching, Pak, kok keluarnya kerudung gituin kan. Ketawa satu kelas tuh kan. Terus lah kok mana ini, wah ini mah salah tulisan, ternyata Zoya tulisannya. Ini gimana? Kita kan PMDSU di IPB kan ada persyaratan yang IPK harus 3,75 itu loh. Menurut aku kan itu cuma ada di IPB ya. Maksudnya universitas lain kayaknya enggak sih? Iya mungkin pernah setahu baca aku juga sih. Juga universitas lain nggak sampai segitu tingginya. Nah iya, itu betul. Menurut aku itu sih yang lumayan berat. Nah itu kayak semacam masih percobaan gitu loh. Aku tuh kena tuh status percobaan karena kan aku kan beda jurusan nih. Jadi kalau IPK aku nggak nyampe 3, berapa 5 ya? Nah 3,5 aku DO nih dari IPB. Itu yang membuat ketakutan gitu kan, maksudnya buset udah penerima beasiswa DO nggak lucu gitu kan. Tapi ada di sini alhamdulillah Valen survive. Mantap. Kalau sekarang berarti Valen sibuk apa nih sekarang? Sekarang sih karena kan aku belum selesai nih S2-nya kan, jadi masih kayak nyelesain S2-nya sampai mau mulai ongoing S3. Kita doakan semoga Valen selesai. Amin. Naila juga pokoknya semua teman-teman kita yang PMDSU mau batch berapa pokoknya dilancarkan ya. Amin. Semuanya amin. Dan Valen ini menurutku spesial sih, dia martabak ya. Dia di tengah-tengah S2 kemarin ini ya melangsungkan ini nikah kan. Ada banyak juga sih yang nanya di kolom itu. Di kolom komen itu nanya kalau misalnya PMDS itu boleh nikah nggak Kak? Buktinya. Jawab dulu nih, boleh nggak? Boleh ya, nih buktinya nih. Buktinya. Ada cincin ya. Nggak punya. Belum, ongoing. Nah gitu. Boleh kan ya waktu kita PMDSU kan nggak ada syarat boleh nikah atau enggak ya? Pokoknya nggak ada larangan boleh nikah atau enggak tuh pastinya boleh kalau di PMDSU. Tapi biasanya awal-awal tuh ada kesepakatan nih antara promotor. Ada nih yang misalnya Naila misalnya kan, kamu kalau mau jadi anak bimbingan saya kamu tahan dulu ya jangan nikah. Ada yang biasanya kesepakatan kayak gitu.
Jadi emang kesepakatannya antara kita sama promotor, Iya, bukan betul. kita sama tanda tangan kontrak. Bukan, kalau di kontrak nggak ada, kamu nggak boleh nikah gitu kan, kamu nggak boleh hamil, nggak. Yang penting intinya kalau dari Dikti sendiri sih, terserah kalian mau nikah, ada anak 5, 2 gitu. Yang penting kita ngasih beasiswanya sampai segini, kalian tepat waktu. Kalau kalian belum tepat waktu, ya udah bayar sendiri. Gitu aja sih. Waktu penelitian ini Valen kalau boleh tahu risetnya tentang apa? Kalau misalnya risetnya berbeda banget sama S1, Valen gimana tuh nyiasatinnya, belajarnya harus gimana? Iya, itu pertanyaan bagus banget sih. Karena jujur kalau S1 aku dulu tuh kan, karena aku ini oceanografi itu lebih ke fisika laut. Fisika, kimia laut gitu. Iya, jadi kayak misalnya arus laut, pasang surut, kimia laut gitu-gitu kan, pencemaran laut, intinya pokoknya tentang laut kan. Dan kebetulan S1 aku itu dulu batimetri tentang kedalaman laut kan. Aku kemarin penelitian di Pertamina kan kemarin kan. Nah, dapetnya yang S2 dapet ini orang Pertamina nggak? Enggak. Dapet sih yang namanya sama kayak suami aku. Bapaknya tapi ini bapaknya Bapak Indra. Makasih banget loh Pak kalau nonton Pak. Itu. Nah itu tuh S2 aku sekarang ini penelitiannya tentang reproduksi. Tapi reproduksinya ikan lele. Jadi bayangkan dari batimetri kedalaman laut ke reproduksi ikan, nyambung dah, tok. Tapi ya nyatanya bisa loh sampai sekarang. Walaupun nanti memang butuh perjuangan gitu, kayak misalnya kita tanya-tanya nggak apa-apa. Semuanya yang penting kita mau belajar aja sih. Yang pastinya memang butuh usaha banget buat penelitian tuh ya. Untunglah ada teman-teman yang ngebantuin juga gitu. Jadi ya kita nanya terus kita belajar sendiri juga. Yang penting kita pokoknya jangan pernah berhenti berusaha ya. Betul. Itu sih yang paling penting. Ya emang poinnya meskipun kita nyari beasiswa, nyari lagi proses beasiswa juga penelitiannya gimana, kita juga harus belajar. Yang penting sih nggak berhenti, itu aja sih. Iya, pokoknya jangan malu, pokoknya gitu. Sama kakak kelas ya udah tanya aja gitu. Jadi kalau di IPB tuh konsepnya kalau aku bilang gelas kosong ya. Iya. Walaupun kita udah jadi gelas nih, ibaratnya gelas nih, ada isinya ya. Ada gelas nih. Kalau di IPB itu kalau aku sendiri sih nerapin gelas kosong. Jadi gelas kosong itu kan kayak belum ada isi gitu kan. Jadi kita nerima terus tuh. Nerimanya itu dalam artian kalau yang kita pelajari baik kita masukin gitu. Kalau yang ini kita pikir-pikir lagi gitu kan. Kalau boleh tahu, Valen bisa menjelaskan tips dan trik buat adik-adik atau siapapun yang mau mendaftar di tahun ini, kayak semacam apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan berdasarkan pengalaman Valen. Yang pertama pastinya baca panduannya dulu ya, aturannya kan, rulesnya gimana. Terus poin penting itu di makalah sih ya kalau ini kayak, soalnya makalah tuh mencerminkan kita tuh kayak udah siap belum sih, maksudnya gabung ke promotor itu. Maksudnya nanti kan dapet promotornya, ada tema penelitian yang dikasih, jadi pokoknya siap-siap aja buat makalah gitu, siap buat makalah. Terus kalau ada TOEFL itu dikumpulin, bisa jadi nilai plus. Dan terus kalau udah ada kayak pengalaman kerja, ikut kayak dosen penelitian, itu tuh bisa tuh ditulis rinci tuh, misalnya pernah ikut penelitian di sini, proyeknya yang gini, itu soalnya jadi nilai plus banget. Soalnya nanti promotor tuh kan yang daftar tuh bukan cuma 1-2 orang, pas sampai 30-an. Dan beliau-beliau tuh pasti bingung kan, ini anak yang mana yang harus saya pilih gitu. Jadi kalau bisa tunjukin nilai plusnya gitu, dengan cara pokoknya terus menghubunginya itu, tapi jangan terus menghubungi juga sih, seperti ada kayak jeda gitu loh. Oke, bapaknya 3 hari nggak ngabarin, hubungi lagi bapak, dan tetap sopan sih, jaga kontak juga. Maksudnya walaupun kita diterima sama enggak juga, yang penting kita hubungan baik aja kan. Kita nggak tahu kayak ke promotor aku kita nggak tahu nih, misalnya kan promotornya milih Naila nih misalnya, Naila keterima beasiswa yang lain sebelah, nggak mau nih Naila keterima FMDSU, kita yang dipanggil. Pokoknya apapun keep contact, pokoknya terus tetap sopan, dan kayak jangan kecewa bapak nggak nerima saya gitu kan. Tetap aja jalin silaturahmi. Sampai sekarang aja bapaknya Naila masih loh berhubungan sama Valen loh, maksudnya masih kontak-kontakan, balas status WA atau apa gitu ya. Pokoknya udah kayak wow ya, sebapak lah ya, seru.
iya. Seru emang. Dan jangan ngeras ya. Iya. Karena memang kalau uang gratis itu memang usaha lebih sih. Iya, Gak ada yang bilang malas Kak, capek, ribet gitu. Betul. Namanya juga gratis gitu ya. Dan jangan nyerah aja sih pokoknya. Capek gitu. Enggak dibalas sama dosen aku Jangan gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang mau ikut PMDSU ini, pokoknya jangan lupa hubungin dosen pembimbing kalian S1 karena butuh rekomendasi. Itu butuh banget. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Valen, salah satu teman aku. Makasih banyak Valen. Sama-sama. Udah mau datang mengunjungi channelku dan udah berbincang-bincang, banyak banget hal yang bisa kita petik ya dari cerita Valen. Gitu aja buat teman-teman, semoga bermanfaat ceritanya. Amin. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye bye.